Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Zahiraka dengan NIM 1921011. Di video kali ini saya akan menjelaskan jawaban tentang soal yang telah diberikan pada mata kuliah analisis farmasi yang dibawakan oleh Apotekar Mahfira, Sarjana Farmasi MSI. Baiklah, soal yang pertama, jelaskan mengapa identifikasi obat didasarkan pada golongan obat menurut jenis senyawanya secara kimia, bukan berdasarkan efek farmakologinya. Ini dia jawabannya. Kadang-kadang suatu obat dengan struktur kimia yang sama mempunyai efek farmakologis yang jauh berbeda. Oleh karena itu, analisis kualitatif obat didasarkan pada golongan obat menurut jenis senyawanya secara kimia, bukan berdasarkan efek farmakologinya. Oke, ternyata ada perbedaan ini kawan dengan analisis kuantitatif. Untuk memudahkan mahasiswa mempelajari bagaimana menentukan kadar obat dengan efek farmakologis yang sama, maka beberapa literatur mengelompokkan analisis kuantitatif atau kadar berdasarkan efek farmakologis tersebut. Bagaimana kawan-kawanku? Apakah paham dengan penjelasan saya tadi? Baiklah, kalau sudah paham, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, tuliskan tahap-tahap untuk mengidentifikasi obat secara lengkap. Nah, ini dia jawabannya kawan. Identifikasi obat secara sederhana atau konvensional didasarkan pada sifat-sifat bahan baik, sifat fisik, maupun sifat kimianya. Metode identifikasi obat secara konvensional dapat dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu untuk uji yang pertama yaitu uji pendahuluan, di mana dilakukan organoleptik atau penentuan rasa, bau, warna, dan bentuk. Yang kedua, penentuan unsur-unsur. Yang ketiga, tes kelarutan. Yang keempat, uji keasaman atau pH. Nah, untuk uji yang kedua, uji golongan. Di sini kita penentuan senyawa karbohidrat, senyawa asam organik, senyawa fenol, senyawa alkaloid, dan lain-lain. Nah, untuk uji yang terakhir yaitu uji penegasan dan mikroskopik, dilakukan pengamatan hasil reaksi dengan zat tertentu. Yang kedua itu uji sublimasi mikro atau proses perubahan zat dari padat ke gas. Nah, untuk yang ketiga, mikroskopik yang diartikan sebagai pernyataan sifat suatu ukuran yang hanya dapat dilihat dengan alat pembesar yakni mikroskop. Nah, apakah kawan-kawan sudah mengerti? Jika sudah mengerti, baiklah kita lanjutkan ya. Nah, untuk soal yang ketiga, jelaskan mengapa uji unsur dapat dijadikan sebagai pengarah dalam identifikasi obat. Nah, jawabannya, untuk memudahkan dan mengarahkan uji identifikasi obat, maka lakukan ketiga langkah tersebut secara bertahap ya. Hasil uji pendahuluan digunakan sebagai pengarah dalam langkah uji selanjutnya. Misalnya rasa pahit, mudah larut dalam air, pH asam, uji unsur positif mengandung unsur N. Maka pengujian selanjutnya dapat diarahkan pada garam-garam hidroklorida, alkaloid, atau dilakukan uji golongan alkaloid. Nah, kemudian dilakukan uji penegasan dengan melihat identifikasi masing-masing senyawa obat pada monografinya dalam Farmakope Indonesia. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Semoga bisa dimengerti. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.